Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, hari ini Miss akan menjelaskan kisi-kisi soal fisika. Ya, insya Allah nanti kita akan pas pada hari Rabu depan ya. Ada 5 soal nak, semuanya berupa soal esai. Baiklah anak-anak, Miss akan coba bahas pada soal yang pertama ya. Baiklah, soal yang pertama ini tentang tekanan zat padat. Nah, jadi kisi-kisinya adalah disajikan ilustrasi gambar 4 benda dengan bentuk yang berbeda, memiliki gaya yang sama, diletakkan di atas lantai. Peserta didik dapat memilih tekanan benda yang paling besar. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Anak-anak cukup memperhatikan luas penampang bagian alas dari masing-masing benda tersebut. Seperti konsep fisika pada tekanan zat padat, itu rumusnya adalah P sama dengan F per A ya. P ini adalah tekanan ya, F-nya adalah gaya, A-nya adalah luas penampang. Nah, perhatikan anak-anak, di sini semuanya memiliki gaya yang sama dikarenakan massa benda tersebut 100 kg. Baik benda 1, benda 2, benda 3, benda 4 semuanya massanya adalah 100 kg. Nah, jika gayanya sama, maka kita dapat menentukan tekanan mana yang paling besar itu hanya dengan melihat luas penampangnya anak-anak. Luas penampang yang bersentuhan dengan lantai. Maka jika kita ingin menghasilkan tekanan yang besar, kita harus menghasilkan luas penampang yang kecil ya, atau dibalik. Untuk menghasilkan tekanan yang besar, maka luas penampang dari benda tersebut harus kecil. Jika ingin tekanannya kecil, maka luas penampang dari benda tersebut harus besar. Nah, kita perhatikan sekarang dari 4 gambar ini, mana yang luas penampangnya paling kecil. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nomor 4, luas penampang pada benda tersebut paling kecil. Maka bisa dibilang tekanan pada nomor 4 tersebut paling besar ya. Oke, jadi nanti silahkan Ananda jawab, Ananda tentukan tekanan mana yang paling besar, kemudian sertakan alasannya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya, ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini anak-anak materinya adalah tekanan zat cair ya. Kisi-kisinya adalah disajikan sebuah ilustrasi gambar 2 benda mengapung di dalam air dengan kedalaman yang berbeda. Peserta didik dapat membuktikan tekanan hidrostatis 2 benda tersebut yang mana yang lebih besar. Nah, anak-anak di sini lihat ya. Di sini 2 benda ini memiliki kedalaman yang berbeda. Benda A kedalamannya adalah 50 cm, sedangkan benda B kedalamannya adalah 100 cm. Nah, anak-anak harus ingat dulu konsep dan kaidah tekanan zat cair. Kalau seperti ini, maka rumus yang kita gunakan itu adalah tekanan hidrostatis, pH ya. Rumusnya adalah rho dikali G dikali H. P-nya ini adalah tekanan ya. Rho-nya adalah massa jenis. Hanya kedalaman
dan G adalah gravitasi. Nah, kita pada soal nomor 2 ini diminta untuk membuktikan bahwa tekanan hidrostatis pada benda B itu lebih besar daripada benda A. Bagaimana caranya kita membuktikan? Yaitu dengan membandingkan tekanan kedua benda tersebut. Nah, kita lihat. Sekarang kita bandingkan tekanan pada benda A kemudian dengan benda B. Rumusnya tadi tekanan adalah Rho dikali G dikali H. Kita pakai yang HA ya. Sedangkan pada tekanan B itu Rho dikali G dikali HB. Nah, di sini massa jenis yang digunakan pada benda A dan benda B itu sama, nak. Begitupun juga dengan gravitasi. Karena dia sama, maka yang atas dengan yang bawah bisa kita bagi, bisa kita coret. Maka tinggal PA ya. PA berbanding PB sama dengan HA berbanding HB. Nah, PA per PB, HA berapa nilainya? 50. PB 100. Nah, dari perbandingan ini, nak, bisa kita lihat bahwa PA tekanan A 50, tekanan B 100. Dari sini saja kita bisa membuktikan bahwa tekanan B ini lebih besar daripada tekanan A. 50, tekanan B 100. Bahwa tekanan B lebih besar daripada tekanan A, ya. Dari perbandingan ini bisa kita simpulkan bahwa tekanan B terbukti lebih besar dari tekanan A, ya. Jadi nanti anak-anak bisa diberikan kalimat, bisa dijelaskan alasannya pada soal nomor 2 bahwa tekanan B lebih besar daripada tekanan A, ya. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini anak-anak tentang getaran dan gelombang. Kisi-kisinya adalah disajikan sebuah gambar gelombang transversal dengan menunjukkan nilai amplitudo dan waktu. Peserta didik dapat menghitung nilai frekuensi dan cepat rambat gelombang. Nah, anak-anak, di sini untuk dari jarak 0 ke atas ini disebut dengan amplitudo. Dari 0 ke bawah di sini juga disebut dengan amplitudo. Bedanya hanya pada tanda. Kalau ke atas tandanya positif, kalau ke bawah tandanya adalah negatif. Ya. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menghitung nilai frekuensi dan cepat rambat. Frekuensi ini lambangnya adalah F, cepat rambat lambangnya adalah V. Jadi bisa kita buat dulu diketahui tadi amplitudonya adalah kalau dari sini ke sini adalah 30 cm, maka dari titik 0 ke A itu 15 cm, titik 0 ke bawah 15 cm, maka amplitudonya bisa kita simpulkan adalah 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah frekuensi dan cepat rambat. Frekuensi dan cepat rambat. Nah, yang pertama kita coba dulu menjawab frekuensi, ya. Anak-anak masih ingat semua rumus frekuensi itu apa? Jadi rumus frekuensi itu adalah N per T. N itu apa? N itu banyaknya getaran atau gelombang. T-nya itu adalah waktu. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Sekarang kita perhatikan dari titik 0, ya, dari titik 0 ke titik 0,5.
Dari titik 0 ke titik 0,5, 0,5 ini adalah waktunya. Maka kita perhatikan F-nya sama dengan T-nya adalah 0,5. Kemudian dari jarak 0 ke 0,5 ini terdapat berapa gelombang anak-anak? Kita lihat. Masih ingat kemarin untuk menentukan satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, ya. Jadi satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, lihat di sini satu bukit, satu lembah berarti satu gelombang. Kemudian satu bukit, satu lembah, dua gelombang. Satu bukit hanya ada satu bukit, berarti setengah gelombang. Jadi berapa gelombang sampai 0,5? 1, 2, 3. Miss ulangi lagi ya. Berapa gelombang? 1, 2, setengah, ya. Jadi 2,5 dibagi 0,5 maka hasilnya adalah 5 Hz. Nah, frekuensi sudah kita dapatkan, tinggal kita mencari V, cepat rambat. Kalau sudah ada frekuensi anak-anak, maka kita mencari cepat rambat dengan menggunakan lambda dikali frekuensi. Nah, bagaimana Miss mencari lambda? Rumus lambda itu adalah lambda sama dengan jarak dibagi dengan n. Nah, lihat anak-anak pada gambar ya. Di sini ada jarak 60 cm ya. Kita lihat di sini ditentukan jarak 60 cm itu dari sini ke sini. Ya. Nah, dari ini ke sini itu ada berapa gelombang? Ada berapa? Berarti S-nya di sini kita tulis dulu 60 cm. N-nya ada berapa gelombang? Pada jarak dari 60 cm ini ada berapa gelombang? 1. Nah, kita Miss buat begini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi N-nya adalah 6/4. Bagiannya ini 6/4. Kalau 6/4 jadi 1,5 gelombang. Kita tulislah ke sini. Berarti 1,5 gelombang. Maka 60 dibagi 1,5 hasilnya 40 cm. Jadi panjang satu gelombang itu adalah 40 cm. Sudah dapat lambdanya, maka untuk mencari V lambdanya adalah 40 ya. Frekuensinya adalah 5. 40 dikali 5 200, satuannya adalah cm/s. Nah, ya. Jadi itu tadi cara menghitung, cara mencari frekuensi dan cepat rambat gelombang. Jadi gambar tersebut dapat kita temukan hasilnya bahwa frekuensinya adalah 5 Hz, kemudian cepat rambatnya adalah 200 cm/s. Oke, semoga bisa dipahami ya nomor 3 ini anak-anak ya. Diulang-ulang terus, kalau tidak paham ulang lagi, tidak paham ulang lagi. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini yaitu materi kita terakhir, yaitu adalah cahaya dan cermin ya.
Kisi-kisinya adalah disajikan sebuah ilustrasi seseorang yang ingin menggunakan cermin cekung dengan jari-jari dan perbesaran yang telah ditentukan. Peserta didik dapat memperagakan posisi cermin cekung agar bayangan yang dihasilkan tegak dan lebih besar dari benda yang sebenarnya. Oke, soal nomor 4 ini dimisalkan sebuah cermin cekung banyak dimanfaatkan untuk berhias. Salah satunya cermin cekung yang jari-jarinya 60 cm digunakan oleh Miss Miftah untuk memeriksa jerawat di wajahnya. Bagaimana Miss Miftah memposisikan cermin terhadap jerawat di wajahnya supaya bayangan jerawat yang diamatinya tegak dan 2 kali lebih besar? Jelaskan, ya. Jadi anak-anak harus memperhatikan bagaimana cara Miss menyelesaikan soal ini ya. Karena insya Allah walaupun tidak sama, paling tidak cara penyelesaiannya mungkin sama. Nah, kita buat dulu anak-anak, diketahui ya dari soal ini. Nah, dari soal cerita ini anak-anak kita dapat 2 poin. Yang pertama, cermin cekung jari-jarinya 60 cm. Maka kalau jari-jari pada cermin itu kita buat lambangnya adalah R, 60 cm. Kalau kita sudah dapat jari-jari anak-anak, maka bisa kita tentukan juga titik fokus. Titik fokus ini, jarak fokus ini rumusnya adalah setengah dikali R. Maka kalau R-nya 60, setengah dikali 60 hasilnya 60 dibagi 2, 30 cm. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu supaya bayangan jerawat yang diamatinya tegak dan 2 kali lebih besar. Maka poin yang kedua kita dapatkan itu adalah S aksen sama dengan 2 dikali S. Miss, 2 itu dapat dari mana? 2 itu karena 2 kali lebih besar dari sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah S ya. Jadi S itu untuk jarak benda, S aksen untuk jarak bayangan. Aksen itu yang tanda koma di atas ini nak ya, itu aksen. Nah, aksen ini untuk menandakan bayangan. Jadi kalau S aksen jarak bayangan, S jarak sebenarnya. Kalau H aksen tinggi bayangan, maka H adalah tinggi yang sebenarnya. Oke, kita masih ingat kemarin Miss sempat menyuruh anak-anak untuk screenshot rumus yang ada pada video yang kemarin Miss share di iTunes Show ya. Di situ anak-anak ada rumusnya untuk mencari jawaban dari soal nomor 4 ini. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita cari di sini 1/F, F-nya kita ganti dengan 30 cm ya. Kita ganti dengan 30 cm. Maka kita buat di sini 30 sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. S aksennya kita ganti dengan yang ini. S aksen sama dengan 2S. Maka kita buat 1/2S. Jadi 1/30 untuk mencari ini kita menyamakan penyebut harus kali silang ya. Kita kali silang 2S kali 1 dapatnya 2S. S dikali 1 dapatnya S. S dikali 2S, yang ini dikali. Nah, S dikali 2S sama dengan 2S kuadrat. Nah, 2S ditambah 1S ditambah S. S itu kan berarti 1S nak ya, satunya tidak ditulis. Maka bisa kita buat di sini 1/30 sama dengan 3S dibagi 2S kuadrat. Nah, atau supaya bisa kita sederhanakan yang atas dengan yang bawah, kita buat di sini 2S, S kuadrat itu adalah S kali S. Maka S yang di atas
kita coret dengan yang di bawah. Nah, berarti perbandingannya tinggal 1/30 sama dengan 3 ya. 3/2/2S. Nah, kita tulis 3/2S. Jadi kita tentukan S-nya 1 dikali 2S, kita silangkan nah ya, 30 dikali 3. 1 kali 2S adalah 2S, 30 kali 3 90. Jadi S sama dengan 90 dibagi 2 sama dengan 45 cm. Jadi agar bayangan dari jerawat Miss yang ada di cermin itu bisa 2 kali lebih besar, posisi Miss di depan cermin itu adalah 45 cm. Jadi agar bayangannya 2 kali lebih besar dari sebenarnya, maka S-nya harus berjarak 45 cm di depan cermin. Nah, itu tadi soal nomor 4 anak-anak ya. Silahkan dipahami bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 4 ini ya. Dipelajari, jangan sampai nanti ketika pas anak-anak tidak memahaminya ya. Jadi siapa tahu dengan ini nanti kedepannya lebih mudah lagi ya. Terakhir soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mudah nak, teori saja ya. Nomor 5 ini disajikan sebuah soal cerita seseorang yang memberikan tugas percobaan sederhana, yaitu membakar kelaras. Nah, kelaras di sini maksudnya anak-anak adalah daun pisang. Daun pisang. Nah, anak-anak diminta untuk memilih lensa yang tepat untuk digunakan pada percobaan tersebut. Jadi, bagaimana cara mencarinya? Anak-anak cukup dengan searching di Google, atau anak-anak boleh baca di buku. Anak-anak boleh cari ya, lensa apa yang cocok untuk membakar kelaras dengan menggunakan sinar matahari. Lensa apa yang cocok untuk membakar kelaras dengan menggunakan sinar matahari. Jadi nomor 5 itu cukup di searching, kemudian nanti dijawab soalnya dengan cara menentukan lensanya. Misalnya jawaban kalian adalah lensa cembung. Membakar kelaras dengan menggunakan sinar matahari bisa dengan menggunakan lensa cembung, karena lensa cembung bersifat menyebarkan cahaya misalnya ya. Jadi harus ada alasannya kenapa harus menggunakan lensa tersebut. Oke ya. Jadi itu tadi ada 5 soal. Yang pertama soalnya tadi tentang tekanan zat padat, soal yang kedua itu tentang tekanan zat cair, yang ketiga getaran dan gelombang, yang keempat cahaya dan cermin, yang terakhir adalah cahaya dan lensa. Jadi semoga bermanfaat anak-anak, bisa dipelajari di rumah. Semoga nanti hasil yang diperoleh sangat memuaskan ya. Miss akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.